Saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini saya ingin berbicara tentang Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-30. Saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini kita memperingati Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-30. Bahwa 30 tahun yang lalu Santo Yohanes Paulus II mencanangkan Hari Orang Sakit Sedunia. Bapak Suci menghimbau agar seluruh umat beriman, teristimewa orang-orang Katolik, untuk memberikan perhatian penuh, perhatian secara khusus kepada orang-orang sakit dan merawat mereka dengan kasih Allah Bapa sendiri. Saudara dan saudariku yang terkasih, Bapak Suci Paus Fransiskus pada Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-30 ini, itu hari Jumat, tanggal 11 bulan Februari tahun 2022, memberikan pesan khusus dengan tema "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Itu dalam Injil Lukas bab 6 ayat 36. Saudara dan saudariku yang terkasih, Bapak Suci Fransiskus memberikan pesan-pesan khusus pada hari ini, dan ada 5 pesan khusus yang kita akan refleksikan pada kesempatan ini. Bapak Suci menyampaikan 5 pesan. Pertama sekali yaitu bahwa murah hati seperti Bapa. Allah kita adalah Allah yang berbelas kasih, kekal abadi kasih setianya. Itu kalau diungkapkan oleh pemazmur. Kasihnya kepada kita tanpa batas. Kata Santo Paulus bahwa kita harus mengarahkan seluruh pandangan kita kepada Allah yang kaya akan belas kasih. Dan Dia selalu menjaga kita, anak-anaknya, dengan kasih seorang Bapa. Bahkan ketika mereka yang berpaling daripadanya, mereka yang menyangkal dirinya, mereka yang mengatakan bahwa tidak percaya kepadanya, tetapi Dia selalu berbelas kasih kepada mereka. Dan ketika mereka kembali, Dia selalu menyambut mereka dengan kasih seorang Bapa, dengan kasih seorang ayah. Saudara dan saudariku yang terkasih, itu kita harus bermurah hati seperti Bapamu. Jadi kita juga harus bermurah hati terhadap satu kepada yang lain. Terutama kita bermurah hati kepada mereka yang sakit. Bagaimana kita mengingat mereka dalam doa-doa kita, bahkan mengunjung mereka di tempat tidur mereka atau juga di rumah sakit. Saudara dan saudariku yang terkasih, itu poin yang pertama. Sedangkan poin yang kedua adalah Yesus belas kasih Bapa. Bapak Suci Paus Fransiskus mengungkapkan bahwa kesaksian tertinggi dari cinta Bapa yang penuh belas kasih bagi orang sakit, bagi keluarganya, bagi kita semua, yaitu dalam diri Yesus Kristus, putranya yang tunggal. Ini adalah kesaksian tertinggi. Kehadiran Yesus di dunia ini itu adalah bukti belas kasih Allah kepada kita, kepada mereka yang sakit, kepada keluarga yang mempunyai orang yang sakit. Saudara dan saudariku yang terkasih. Nah, dalam Injil sering menceritakan perumpamaan atau bahkan juga perjumpaan Yesus dengan orang-orang yang menderita berbagai penyakit. Ia berkeliling di seluruh Galilea, yang mengajar di rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kepada orang-orang miskin, dan juga melayani orang-orang yang sakit. Yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang mati bangkit kembali. Ini adalah cinta belas kasih Allah yang betul-betul nyata dalam diri Yesus Kristus.
Bagaimana dengan kita? Saudara dan saudariku yang terkasih, belas kasih Allah Bapa masih nyata saat sekarang ini. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi mewartakan Injil dan mewartakan belas kasih Allah, bagaimana murid-murid mendekati orang-orang sakit. Bahkan murid-murid Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita juga pada saat sekarang ini sangat dibutuhkan untuk membawa belas kasih Bapa kepada mereka yang sakit, kepada mereka yang tak berdaya, kepada mereka yang susah. Dan kita harus menjadi saksi belas kasih Bapa. Poin yang ketiga, saudara dan saudariku yang terkasih, yaitu menyentuh daging Kristus yang menderita. Ya, saudara dan saudariku yang terkasih, Paus Fransiskus mengungkapkan begini: pasien selalu lebih penting daripada penyakitnya. Jadi orang-orang itu lebih penting daripada sakitnya. Jadi kita bagaimana mendekatkan diri kita kepada mereka, bagaimana menjamah mereka, bagaimana merawat mereka dengan penuh perhatian, seperti Yesus sendiri yang menderita, Yesus sendiri yang pergi menjamah orang-orang sakit. Saudara dan saudari yang terkasih, orang sakit sebenarnya adalah mengalami penderitaan Yesus Kristus. Makanya kita bisa mendekatkan diri kepada orang sakit. Ketika kita memperhatikan dan merawat orang sakit, sebenarnya kita mendekatkan diri kita pada Yesus Kristus, ya, menyentuh daging Kristus yang menderita. Ketika kita merawat orang-orang sakit, ya, terutama para perawat, para dokter, sebenarnya ketika mereka melakukan tugas itu, mereka sementara menyentuh daging Yesus, tubuh Kristus Yesus. Baik, itu poin yang ketiga, saudara dan saudariku yang terkasih. Poin yang keempat, yaitu pusat perawatan. Pusat perawatan sebagai rumah belas kasih Allah Bapa sendiri. Saudara dan saudariku yang terkasih, Hari Orang Sakit Sedunia juga merupakan kesempatan yang baik untuk memusatkan perhatian kita kepada pusat-pusat pelayanan. Saudara dan saudariku yang terkasih, sekarang banyak rumah sakit, banyak klinik, ya, di mana-mana, puskesmas ada di mana-mana. Saudara dan saudariku yang terkasih, itu sebenarnya tempat di mana rumah belas kasih. Jadi bagaimana orang sakit datang, kita sebenarnya memberikan belas kasih. Ini adalah kasih Allah, ya. Kembali lagi kepada Injil Lukas bab 6 ayat 36. Ya, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita harus bermurah hati. Jadi tempat-tempat pelayanan kita, tempat-tempat di mana orang datang untuk menemukan kesembuhan, di sana kita memberikan, ya. Jadi kita harus menyadari bahwa itu adalah rumah belas kasih. Rumah di mana orang dapat menemukan belas kasih Allah. Baik, saudara dan saudariku yang terkasih, poin yang kelima ini adalah belas kasih pastoral, kehadiran dan kedekatan. Ya, pelayanan penghiburan adalah tugas bagi setiap orang yang dibaptis. Ingat sabda Yesus, ya, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku sakit, kamu memperhatikan aku. Itu Injil Matius bab 25 ayat 36. Saudara dan saudariku yang terkasih, pada poin ini Paus Fransiskus mengungkapkan keinginannya, hasratnya untuk mendoakan orang-orang sakit dan keluarga-keluarga yang mengalami orang-orang sakit, yang mempunyai orang-orang sakit, keluarga-keluarga orang sakit, ya, yang mau mendoakan. Jadi itu kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Bapa Suci yang selalu meluangkan waktu untuk mendoakan kita, teristimewa mendoakan orang-orang sakit. Kita berdoa semoga dengan bantuan Allah,
mereka boleh memperoleh kesembuhan. Dan Bapa Suci mendoakan kita. Sesangka kita juga mendoakan Bapa Suci, semoga dia selalu dikuatkan, diberi kesehatan yang bagus untuk tetap melayani dunia kita ini, melayani keiman kita, melayani kebutuhan-kebutuhan rohani kita. Akhirnya saudara dan saudariku yang terkasih, saya juga mau mengungkapkan perasaan saya, hasrat saya pada hari orang sakit sedunia pada hari ini. Saya berdoa semoga semua mereka yang sakit boleh memperoleh kesembuhan, boleh memperoleh rahmat kesembuhan dari Allah, sehingga mereka semakin hari semakin dekat dengan Tuhan dan boleh menggabungkan penyakit mereka, rasa sakit mereka, penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus sendiri. Di sana mereka mengalami kedekatan dengan Kristus sendiri. Saudara dan saudariku yang terkasih, semoga hari ini kita bisa mendoakan mereka yang sakit. Kiranya dengan bantuan Allah mereka boleh memperoleh kesembuhan. Akhirnya saudara dan saudariku yang terkasih, terima kasih banyak untuk waktu Anda. Semoga Tuhan memberkati Anda.